dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Ani Sunarti dari UPT SDN 96 Kalongko. Saya Muhlis dari UPT SMP Negeri 2 Gareso Utara. Saya Amiruddin dari SMK Negeri 7 Takalar. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3, saya sebagai pengamat, Saya sebagai coach. Saya sebagai coach. saksikan kami. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Polis. Waalaikumsalam, Ibu. Jadi hari ini saya sebagai pengamat, Pak, Iya, Bu. saya akan menyampaikan dulu apa-apa saja yang saya akan lakukan sebagai pengamat, Pak, ya. Baik. Jadi ada 4 paradigma berpikir yang perlu dikembangkan oleh Bapak, yaitu fokus pada coaching atau rekan yang akan dikembangkan, Baik. bersikap terbuka dan ingin tahu, Iya, Bu. kemudian memiliki kesadaran diri yang terbuka, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Baik. Kemudian ada 3 prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik. Jadi selain itu ada kompetensi inti coaching yang harus dimiliki, diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya juga dalam coaching nanti Pak Mulis mungkin sudah tahu, Pak, ya, tentang alur tirta, Pak. Iya. Bisa dikemukakan, Pak, tentang alur tirta? Saya akan membawakan alur kita pada saat proses coaching, Bu. Yang pertama adalah tujuan. Jadi mungkin saya fokus kepada supaya coach itu fokus pada tujuan apa yang akan di coaching kayak itu, Bu. Yang kedua adalah melalui pertanyaan saya mau mengidentifikasi masalahnya apa, Bu. Dari permasalahan itu saya akan mencoba menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya menentukan aksi, Bu. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi supaya coach ini bisa komitmen untuk melaksanakan reaksi aksi. Oke, Pak, itu saja mungkin yang sebentar nantinya saya akan lakukan. Baik. Iya. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Pak. Tapi tadi saya lihat Pak Amir itu jalan agak menunduk itu, Pak. Kenapa kayak tidak seperti biasanya, kayak ada masalah kayak itu, Pak? Betul, Pak. Saya sambil jalan itu saya berpikir tentang keadaan pembelajaran di kelas tadi. Jadi Pak Amir kesini nih mau menanyakan itu, Pak. Tujuan sekali, Pak. Saya bincang-bincang dengan Bapak ini sampai sesuatu hal yang bisa saya diskusikan ke Bapak. Oh, baik, Pak. Sebelumnya mungkin saya ingin mendengarkan permasalahannya gimana, Pak. Mungkin permasalahan yang kita bisa bincang lagi. Jadi pada saat proses pembelajaran pelaksanaan pembelajaran di kelas ada di antara siswa saya itu ketika dalam proses pembelajaran di kelas dia lebih cenderung menggunakan HP. Artinya saya aktif pada pembelajaran. Jadi kadang bisa yang menjadi masalah bagi saya dalam pembelajaran saya di kelas. Oh, baik. Saya garis bawahi tentang penggunaan gadget, ya, Pak. Mungkin hal-hal apa saja yang pernah Bapak coba lakukan untuk mengatasi permasalahan? Mungkin pernah mencoba dengan cara apa, Pak? Dari masalah ini saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat bagaimana mengatasi. Saya mencoba melakukan
coba lakukan itu aktifkan siswa yang tadinya sudah menggen, yang semoga itu bisa menjadi instrumen dasar bisa mempengaruhi sehingga siswa yang kita menggen ini bisa difokus kepada. Baik Pak, saya sangat tertarik perkataan Bapak tadi, kalimat yang mengatakan bahwa Bapak sudah mencoba beberapa hal. Itu hal yang luar biasa kemudian Bapak untuk berubah. Yang saya tangkap tadi, yang pertama mungkin Bapak tadi mengatakan keyakinan kelas, menjadikan kembali, itu mungkin luar biasa Pak. Yang kedua, keyakinan kelas itu ditempel Pak atau gimana di dalam kelas? Keyakinan kelas itu pertama itu kami siswa, guru dan siswa ini melakukan musyawarah, kemudian saling berikan masukan yang sebatas kelas yang positif. Jadi yang dilakukan oleh kelas itu adalah hal yang positif. Contohnya menggunakan HP sesuai dengan petunjuk guru dan menggunakan HP sesuai dengan kemudian apa fokus pada pembelajaran apa yang digunakan pada digunakan. Baik, saya fokus tadi dengan kata-kata Bapak mengatakan bahwa keyakinan kelas itu diatur di penggunaan HP ya Pak. Luar biasa tadi, sudah ada dengan merahnya saya rasa Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa penggunaan HP itu bisa untuk media pembelajaran. Ya, itu Pak. Media pembelajaran apa saja mungkin rencana Bapak ke depannya supaya mengalihkan perhatian siswa ya dari game itu menjadi HP tapi media pembelajaran. Media pembelajaran apa? Apa mungkin ada game-game pembelajaran yang lain? Seperti yang saya bisa saya melihat program yang saya ikuti di CGP, saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana kiranya siswa yang sempat ingin itu ada hal yang bisa dilakukan. Salah satunya itu di HP itu ada aplikasi-aplikasi games yang bisa lebih baik daripada games yang dilakukan sesuai gadgetnya. Tambah juga dengan YouTube antara video-video pembelajaran, kemudian penggunaan quiz ya, ini akan menjadi daya tarik yang mungkin bisa mempengaruhi siswa yang main game. Akhirnya dia akan berhenti main game dan dia akan lebih fokus kepada pembelajaran dengan menggunakan media yang sesuai kita ajukan di pelajaran itu. Baik. Jadi komitmen Bapak yang tadi Bapak sampaikan itu apakah mau dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran Pak? Yang hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, membuat game, membuat apa Bapak mau merevisi RPP-nya dulu? Iya, saya akan lakukan itu karena kita masuk satu generasi. Karena di masa sekarang ini siswa kita ini lebih cenderung senang belajar. Tapi untuk melaksanakan itu apakah Bapak perlu dukungan dari kepala sekolah atau dengan rekan sejawat mungkin Pak? Tentu perlu dukungan dari sekolah yang mengadakan SPWP sehingga siswa itu tidak berkembang. Kedepannya dan teman-teman sejawat juga saya biasa kolaborasi mungkin dari guru satu dia punya cara atau aplikasi yang bagus untuk diberikan kepada anak. Baik, saya rasa itu sudah jelaskan. Kita tinggal mungkin komitmen Bapak kapan Bapak mulai melaksanakannya. Kira-kira komitmen Bapak untuk melaksanakan ini apakah di awal tahun kuliahnya atau gimana? Saya akan lakukan pada pengajaran baru ini. Rencana itu sudah lakukan dan pelaksanaannya insya Allah hari Senin minggu depan ini sudah mulai dilaksanakan. Baik, luar biasa Pak komitmennya, apalagi Bapak sebagai calon guru penggerak ya. Baik, sekarang gimana perasaannya Pak setelah kita berdiskusi panjang lebar ini? Alhamdulillah dengan diskusi ini ada penguatan yang saya rasakan. Saya bisa strong lagi yang tadinya berpikir sendiri. Pak Mulis, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang, sudah merasa plong karena saya lihat tadi coach saya Pak Amirul itu merasa lega dengan positif. Bagaimana dengan
Iya, secara umum saya merasa sudah melakukannya, tapi mungkin belum sepenuhnya 100%. Tapi saya tadi sudah berusaha, sudah mencoba semua sesuai dengan paradigma dari si coaching yang sebenarnya, tapi mungkin perlu latihan-latihan lain di kedepannya. Kalau masalah prinsipnya juga Pak, bagaimana? Prinsip dalam coaching sudah dilaksanakan juga Pak? Iya, tadi saya sudah berusaha Bu, masalah prinsip ya, salah satunya yang fokusnya adalah sejajar sebagai mitra. Saya tadi berusaha untuk menghilangkan memberikan saran atau sebagai atasan atau apa. Saya hanya memberikan pertanyaan berbobot supaya merasa tidak menggurui. Kalau menurut saya dari kegiatan 4 paradigmanya itu Bapak sudah melakukan baik, kemudian prinsip coaching juga sebagai kemitraan proses sekolah mencapai, dan kalau ada pun yang menurut Bapak itu perlu dikembangkan ya sebaiknya nanti Bapak evaluasi kembali Pak. Baik. Dan itu semua sesuai dengan apa yang saya amati tadi Pak ya. Jadi ada memang sedikit di memaksimalkan potensi, tapi itu sudah menurut saya sudah cukup baik Pak ya. Kemudian dalam kompetensi inti coaching yang dimiliki, Bapak juga sudah melakukan kehadiran penuh dengan baik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan betul. Dan alur yang dilakukan itu yaitu alur apa lagi tadi Pak yang Bapak ketahui tentang alur tirta? Iya, tadi pertama waktu bertemu dengan Pak Amir, saya mencoba alur tirta pertama, yaitu adalah tujuannya dia bertemu saya. Kami menyampaikan kenyataan masalah. Setelah itu saya melaksanakan alur kedua, yaitu identifikasi masalah. Saya memancing Bu, masalah apa yang Pak Amir sudah sampaikan kenyataan masalahnya terhadap siswa. Dari masalah itu saya memancing lagi dengan pertanyaan mantik atau berbobot. Pak Amir sendiri membuat rencana aksi sendiri bahwa dia akan melakukan. Yang terakhir saya tanyakan kepada Pak Amir komitmen atau tanggung jawab akan melaksanakan atau tidak, dan Pak Amir sudah berkomitmen akan melaksanakan di awal pembayaran tahun ini. Betul sekali Pak yang Bapak sampaikan tadi, dan betul-betul sesuai dengan pengamatan saya Pak, yang Bapak lakukan terhadap Pak Amir itu sudah sesuai dengan alur tirta juga Pak. Jadi baiklah Pak Munis, saya rasa pengamatan untuk hari ini saya lakukan sampai di sini Pak, dan saya berharap nanti sisa Bapak melakukan kegiatan-kegiatan positif lagi di sekolah Pak yang lain, termasuk dengan kegiatan coaching dengan rekannya. Dan sukses selalu buat Pak Munis ya. Baik, terima kasih banyak. Demikianlah demonstrasi kontekstual kami dalam tugas modul 2.3. Kami telah menyelesaikan berperan sebagai pengamat, Sebagai coach, sebagai coaching, secara bergantian. Salam cinta guru penggerak. Dadah.